Selamat datang di Sibilpis, sebuah program podcast yang membawa cerita perempuan perdamaian melakukan perubahan di kampungnya masing-masing. Saya Ruby Khalifah, host dari Sibilpis. Kali ini kita akan menyorot masih di Sulawesi Tengah. 27 November 2020, penduduk Dusun Limbatongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dikejutkan oleh tindakan kejam yang mengoyak rasa aman mereka dan kita semua. Sebuah keluarga ditemukan tewas secara tragis. 4 orang terdiri ayah, ibu, putri, dan menantu, dan teror yang sampai sekarang masih dirasakan dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Ali Kalora, yang selama ini bertahun-tahun beroperasi di pegunungan dan hutan Sulawesi Tengah. Kejadian itu menyisakan duka mendalam sekaligus ketakutan bagi warga sekitar, memaksa puluhan keluarga mengungsi demi keselamatan jiwa mereka. Nah, kekerasan ini tentu saja memicu gelombang duka dan keprihatinan di seluruh Sulawesi Tengah dan seluruh Indonesia. Bahkan kami yang ada di Aman Indonesia begitu cemas dengan kasus ini karena sangat mungkin kasus ini bisa ditunggangi dan memicu konflik antara Muslim dan Kristen. Saat itu sebuah gerakan yang diinisiasi oleh kawan-kawan di Sulawesi Tengah begitu menaruh optimisme bahwa kasus ini nggak akan berlanjut lama. Karena publik begitu marah, publik begitu tidak suka dengan kejadian itu dan mereka keluar rumah dan kemudian mengekspresikan solidaritasnya bahwa terorisme sebuah kejahatan dan tidak bisa ditolerir. Dan salah satu pelaku yang maksudnya pelaku gathering bukan pelaku terorisme, salah satu penggerak bagaimana publik menyampaikan solidaritasnya di dalam doa bersama itu adalah Dewi Rana dari Libu Perempuan. Nah, beliau sekarang ada di depan saya. Kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Libu Perempuan, menghandle kasus-kasus yang sulit. Salah satunya tentu saja kasus terorisme yang memakan korban begitu banyak gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita pengen tahu dan mengenal dulu nih Dewi Rana itu siapa. Nah, aktivismenya sepanjang apa, sehingga kawan-kawan yang ngikutin podcast ini, teman-teman juga bisa belajar dari proses dinamika yang luar biasa yang Dewi Rana sudah jalani ya menjadi seorang aktivis perempuan. Nah, sebenarnya situasi apa yang membuat kamu masuk dalam wilayah yang tidak tidak gampang ini ya, karena kan harus 24 jam mungkin bekerja, apalagi penanganan kasus pendampingan korbannya itu makan waktu betul, harus ngurusin keluarga, ngurusin kasus dan sebagainya. Apa sih yang membuat kamu mau mengerjakan ini? Pertama terima kasih Mbak Ruby dan teman-teman Aman ya. Mungkin ini kesempatan yang luar biasa begitu, bisa datang dan berbagi juga mungkin dengan teman-teman di luar sana begitu ya. Ya, saya Dewi Rana sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Hari-hari bekerja di organisasi Libu Perempuan, organisasi akar rumput sebetulnya yang memang banyak bekerja langsung dengan komunitas. Nah, mungkin kalau saya sendiri, mungkin sebelum di Libu Perempuan itu juga bekerja di organisasi bantuan hukum yang mungkin dari sana gitu ya. Kemudian saya merasa bahwa banyak sekali
kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok masyarakat adat terutama perempuan yang itu tuh susah sekali untuk mendapatkan akses bantuan hukum atau akses pada keadilan gitu. Mereka tinggal di balik-balik gunung begitu ya Mbak, jarak untuk ke pengadilan aja itu jauhnya minta ampun. Transportasi juga sulit karena medan yang juga luar biasa begitu kan. Jadi saya berpikir bagaimana kalau mereka mendapatkan masalah yang harus diselesaikan di luar komunitasnya. Siapa yang bantu seperti itu ya, mereka tinggal di mana gitu ya. Nah, dari sana kemudian kayaknya menarik ini kalau kemudian bekerja bekerja dan belajar bersama dengan mereka. Mungkin di sana karena di beberapa pertemuan itu di masyarakat adat itu kita kan ya namanya di kampung ya Mbak. Itu kan ya tidurnya ya itu yang disediakan di mana aja, mau di lantai di mana. Pernah suatu saat ini kebetulan saya ikut advokasi waktu itu tuh resettlement masyarakat adat karena diturunkan dari komunitasnya turunkan ke bawah. Saya tidak tahu untuk proyek apa waktu itu, tapi ada program resettlement yang mereka harus meninggalkan kampung. Mereka tinggal di sebelah sungai yang itu tuh sangat di ujung. Kami tidur disediakan tempat tidur, tapi kayak tikar lantai itu tuh sesuatu yang kayak tidak pernah saya lihat sebelumnya begitu Mbak. Ternyata itu adalah peninggian untuk meninggikan tamu. Oke. Iya, dan itu terutama untuk perempuan dan itu disediakan oleh ibu di rumah itu. Oke. Gitu. Jadi aduh ini hanya keluar sarung itu ketika ada tamu yang datang dan dihormati. Jadi kita merasa oh kita datang ke sini dihormati begitu ya. Dihargai. Beda banget kalau kita ketemu dengan mungkin siapa di luar ini kan institusi yang biasa aja begitu responnya. Kita merasa diterima. Ada pesan cinta di sana begitu Mbak. Tapi subuhnya kemudian saya mendengar suami istri itu berdiskusi. Istrinya bilang gini, Bapak, itu tanah kita, kenapa tiba-tiba diambil perusahaan? Kalau saya, itu kita harus melawan. Jadi nanti kalau ikut rapat di Bantai ya, dulu itu namanya Bantai itu tempat pertemuan. Kamu bicara soal ini ya, soal ini ya, soal ini ya. Jadi aku nangkap, oh berarti perempuan sebetulnya ada di belakang pengambilan keputusan itu di Bantai itu. Dari sanalah kemudian saya begitu tertarik begitu Mbak Rubia. Wah ini luar biasa berarti mereka memberi ruang pada suara-suara perempuan yang kita tuh tidak pernah tahu begitu ya sebelumnya. Gitu. Tapi di Bantaya sendiri kan perempuannya duduk di tengah. Tapi untuk keputusan penting itu perempuan itu jadi sumbu. Gimana posisinya? Jadi Bantai itu Mbak seperti rumah tapi agak ada penyangga, tapi itu ada tiang di tengah satu, yang itu tempat duduk untuk pengambilan keputusan. Jadi orang bisa duduk di pinggir begitu untuk mendengarkan, dan semua orang bisa berbicara, mengeluarkan pendapat gitu ya, apapun yang akan dia sampaikan gitu. Nah untuk keputusan-keputusan penting itu perempuan hadir di sana untuk juga bersuara. Keputusan penting itu berarti area apa tuh yang dipahami sebagai keputusan penting? Keputusan penting misalnya soal memberikan penghukuman, jenisnya, bentuknya, sanksinya, dendanya, gitu. Dan ternyata dari situ kemudian di komunitas yang lain itu perempuan bisa jadi hakim juga di komunitas itu, yang itu ikut mengambil keputusan. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya soal aktivis, mungkin titik berangkatnya dari sana begitu. Saya merasa dihargai ketika datang di komunitas yang mungkin sederhana banget begitu ya, tapi rasa
manusianya itu kita disambut begitu ya dengan penuh persaudaraan. Serasa lama kenal padahal baru ketemu begitu. Iya. Nah, itu yang membuat kamu kemudian merasa penting untuk mendirikan organisasi dan Iya. mendedikasikan untuk kelompok seperti ini ya. Iya, kebetulan background saya hukum. Iya. Jadi Tapi waktu kerja di lembaga bantuan hukum itu waktu itu belum beracara aktif. Waktu itu. oke, ya. Cuman mulai belajar untuk memahami situasi. Aku juga ternyata ada masyarakat adat, ada perempuan. Tanahnya dirampas gitu ya, hutannya ditebang gitu. Mereka harus berjuang sendiri. Proses belajarnya dari sana gitu. Tapi memang menurut kamu sepanjang aktivisme kamu menyaksikan bahwa ini orang-orang tanahnya yang dirampas, mereka dipaksa pergi dari rumah mereka, itu banyak terjadi di Sulawesi Tengah. Banyak terjadi dan itu dialami langsung oleh komunitas dan mereka tidak punya tidak punya kuasa begitu untuk memberikan perlawanan itu. Seperti yang saya bilang tadi, mereka di resettlement itu kan sebetulnya bagian dari pengusiran halus ya, yang mereka yang hidup sebelum ada negara ini, negara tapi ini, kemudian betul. dipindah begitu saja dengan alasan-alasan yang ya mungkin menurut mereka tidak masuk akal. Jadi dari situlah kemudian pendidikan hukum itu berjalan kayak gitu. Ya, itu ya persoalan tanah, masyarakat adat dan sebagainya, sampai sekarang kita juga belum menyelesaikan juga ya undang-undang perlindungan di sana. Nah, ini dalam satu fase aktivisme yang dibangun oleh Libu Perempuan ini masuk di wilayah hubungannya sama terorisme. Iya. Dan kebetulan teman-teman Aman Indonesia bekerja sama dengan Libu Perempuan memang untuk bagaimana membantu korban terorisme, serta sebenarnya sama-sama mencari bagaimana sih melakukan sebuah advokasi yang berbasis suara korban. Nah, ini kita akan dapetin nih hasilnya. Nah, tapi boleh nggak flashback sebentar ya, ketika itu terjadi, apa sih sebenarnya yang kalian pikirkan saat itu? Jujur kami kaget gitu, kaget dan shock. Karena wilayah desa Lembang Tongoa itu jauh dan tidak banyak orang yang mengenali daerah desa itu secara geografis gitu. Dan tiba-tiba kemudian kita dikagetkan dengan berita-berita di sosial media begitu, Mbak. Saya itu tersentuh sekali ketika istrinya korban itu memeluk peti jenazah mati suaminya gitu, Mbak. Itu seperti tidak punya tenaga begitu ya. Dia itu kayak lemas begitu, Mbak. Jadi dia peluk aja peti mati suaminya yang dalam peti putih itu. Saya merasa, wah, ini kalau kita di posisi itu gimana ya? Itu betapa menyentuh foto itu yang dikirim oleh teman-teman media gitu, Mbak. Terus beberapa saat kemudian aku tuh diinfokan sama teman-teman media cukup dekat dengan kita di Libu Perempuan. Salah satu ibu yang suaminya juga dibunuh secara kejam, itu lari dengan baju di badan, dengan menggendong anaknya, karena anaknya itu kan masih kecil-kecil. Dia tidak tahu begitu mau lari kemana, begitu. Pokoknya lari saja. Tapi sebelum dia lari, itu dia seperti memberikan pesan pada anaknya bahwa yang membunuh ini adalah teroris itu. Kemudian dia rangkul ibu itu sampai dia bilang, saya ibu sudah tidak tahu di depan saya itu apakah duri, apa begitu, saya sudah tidak tahu. Karena dia lari hampir berapa puluh jam gitu, sampai tembus di dusun
Tokelemo yang itu kan dia kan larinya itu bukan lewat jalan ini kan Mbak, karena harus menghindari. Dia lari melalui jalur yang dia sendiri tidak, karena Tidak jalan tahu harus dia masuk ke dia dalam. Iya. Itu, dan alhamdulillah dia selamat gitu dengan membawa anaknya dengan baju di badan gitu, ditolong oleh tetangga desanya gitu. Dari situ kemudian saya merasa wah, tidak bisa. Ini walaupun kebetulan kami itu Mbak belajar dari teman-teman aman, isu teroris itu kan, wow, kita harus bagaimana ini mengadvokasinya. Begitu apa ya, kita masyarakat sipil, kita perempuan gitu ya, bagaimana cara mengadvokasinya? Itu awal-awal kami juga bingung, Mbak Ruby. Tapi tidak bisa kita diam begitu, tidak bisa kita biarkan orang-orang ini tuh berjuang sendiri gitu. Karena kampungnya sudah, rumahnya sudah habis begitu. Akhirnya kemudian kita kontak, saya langsung koordinasi dengan dinas sosial, dinas-dinas yang lain, DP3A. Akhirnya kemudian kita diundang rapat pertama itu di dinas sosial provinsi. Ada juga FKUB, Kemensos juga hadir waktu itu. Datanglah kita ke Lembang Tongoa. Di situ, aduh, korban itu masih diam, ikat kepala, tidak mau bicara gitu, di sudut-sudut gitu. Saya pikir Tapi ada di sekitar kami, ada di sekitar kami. Biar saja, saya pikir biar aja gitu. Kita toh mungkin baru dia lihat. Orang butuh ini untuk mengenali kita. Walaupun kau datang dengan bantuan apapun, tapi kalau orang tidak familiar dengan kita itu, ya. Jadi saya pikir biar aja gitu. Akhirnya kemudian di pertemuan pertama itu, saya kok merasa ada sesuatu yang menghubungkan sosok ini dengan ibu perempuan secara emosional gitu Mbak Ruby. Jadi saya menarik, saya setback ke belakang. Oh ternyata wajah-wajah ini itu kan mereka itu tulus banget Mbak. Sederhana begitu. Bagaimana menggambarkan mereka? Sosok yang sebetulnya sangat luar biasa gitu. Saya merasa terhubung secara emosional. Terus saya mulai membuka pembicaraan gitu. Ini di pertemuan pertama ini. Saya bilang, Ibu, saya dulu sepertinya mengenali sosok-sosok kita begitu. Bahasanya, gesturnya. Saya mengenal orang tua ini di kampung ini. Apa Ibu kenal? Itu paman saya. Oh, pamannya ternyata Mbak Ruby. Jadi waktu yang saya cerita pertama, bersentuhan itu ternyata menghubungkan secara emosional dan bertemu dengan orang-orang ini. Saya alhamdulillah dijembatani itu, dan langsung mereka juga merasa, oh kalau begitu berarti kita punya ada ikatan-ikatan yang sebelumnya pernah ada begitu, dan sekarang kami di sini. Itulah Mbak yang kemudian setelah pertemuan pertama itu saya bilang kayaknya kita harus mengorganisir, tidak bisa kita biarkan itu. Mereka orang-orang yang tidak punya power sama sekali. Mereka bahasanya tidak tahu bahasa Indonesia, tidak bersekolah. Mereka hitam, kurus, rambutnya keriting. Itu kalau bicara lapisan kerentanan, lapisan diskriminasi, itu mereka sudah banyak banget lapisannya Mbak. Jadi saya bilang, akhirnya kemudian pas pulang kita koordinasi dengan teman-teman aman kan Mbak Ruby. Koordinasi dengan teman-teman yang aman. Ini yang kemudian yang kita coba untuk melakukan asesmen yang pertama ya. Nah sebelum itu Mbak, itu juga dengan Gerakan Perempuan Bersatu kita kan teman-teman aman mengirimkan bantuan, memang tidak banyak, tapi itu menurut saya karena bantuan-bantuan spesifik sampai ada perempuan-perempuan di sana itu yang menangis. Oh ya ampun. Karena seperti Ibu
tadi yang korban, saya tidak mau menyebut namanya, Ya. itu kan hanya datang dengan baju di badan anaknya. Mm-mm. Dia pun hanya baju di badan. Jadi bantuan itu sampai dia nangis. Dia panggil kami, "Ibu, banyak bantuan itu dia tunjuk. Mm-mm. Banyak beras, apa segala macam supermi. Tapi ini kenapa? Ini bikin saya menangis." Mm-mm. Jadi dia menangis dengan Mm-mm. bantuan yang kita bawa. Mm-mm. Karena ada sarung, Ya. ada selimut, Mm-mm. ada daster, Mm-mm. gitu. Itu yang ini bisa dipakai anak saya tidur begitu. Itulah yang kemudian mereka pakai. Dari situlah kemudian ya advokasi ini kemudian terus terpaut begitu, Betul. berlanjut sampai kan kemudian Mbak Ruby kita bikin doa lintas iman. Ya. Doa lintas iman. Ramai juga dan Ya, rame. menjawab ya kekhawatiran kita yang Iya. ada di nasional. Karena gini Mbak, orang yang diserang dan dibunuh ini adalah kelompok etnis terbesar di Sulteng. Masyarakat suku Kaili etnis Da'a, yang kalau itu kemana-mana itu juga bisa berbahaya. Itu jadi Ya. melalui tokoh-tokoh Al-Khairat gitu ya, DP3 provinsi, pemerintah daerah gitu, Dinsos, itu kemudian semua turun bergandeng tangan memanggil semua tokoh-tokoh agama lintas iman untuk berdoa, menyampaikan sampai teman-teman dari gereja, dari teman-teman Hindu ya, berdoa semua menurut keyakinan mereka, dan setelah itu tuh mengeluarkan statement bahwa serangan ini murni serangan teroris, Ya. tidak ada kaitannya dengan agama dan tidak ada kaitannya dengan etnis apapun, Ya. karena semua kami bersaudara begitu. Jadi itu yang proses selanjutnya itu yang advokasinya yang terus mengalir gitu Mbak. Jadi yang waktu ngumpul di lilin, bikin lilin itu ya, doa bersama itu. Iya. Terus ada statement yang sangat kuat itu menurut kamu pasca itu lumayan terkontrol? Lumayan ya, terkontrol, lumayan terkontrol. Karena sebetulnya mereka adalah korban resettlement. Mereka itu Mereka korban resettlement yang diturunkan dari kampung leluhur mereka, diturunkan ke bawah, masuk ke Desa Rahmat, beberapa tahun tinggal situ, kemudian dipindah lagi ke Desa Lembang Tongoa, ke Dusun Levono. Bayangkan Mbak, masyarakat warga negara yang leluhurnya itu mungkin di atas, tapi kemudian dipindah. Secara kemudian, psikologis iya, pasti punya masalah. Itu kalau ada yang ini bisa saja kemudian diakumulasi jadi sesuatu, tapi itu cepat diredam. Dan peran Al-Khairat menurut saya juga tokoh-tokohnya begitu ya. Emang Al-Khairat itu punya kedekatan ya dengan punya suku kedekatan secara sosial dan juga kultural gitu ya. Dan relasi-relasi kultural juga di Sulteng itu sangat berpengaruh untuk membangun kekuatan jangka panjang di komunitas, termasuk keberpihakan kelompok-kelompok itu. Menarik banget, teman-teman. Akhirnya Libu turun lapangan dengan dukungan Aman Indonesia untuk membuat sedikit investigasi apa sih yang terjadi di pasca kejadian terorisme itu, karena tentu saja kita pengen tahu dong apakah korban-korban ini sudah mendapatkan akses for justice buat mereka. Dan bukan hanya itu, kita juga pengen tahu apakah negara betul-betul mengubah pendekatannya yang kita namakan security itu. Dan mungkin kita bisa mengupas sedikit ya Wi, dari perjalanan teman-teman bicara dengan banyak warga di kampung, apa yang signifikan kalian temukan di sana? Masyarakat itu sebetulnya punya kekuatan yang mereka sebutnya mesaleh. Jadi itu kekuatan yang sebenarnya dirawat termasuk oleh perempuan gitu. Lembang Tongoa itu Mbak, dihuni sebetulnya sangat beragam. Hampir semua etnis ada di sana. Suku ada di sana begitu. Wow. Dan menurut saya itu
luar biasa ya, bisa hidup berdampingan seperti itu. Nah, proses membangun dan menuliskan pembelajaran dari Lembang Tongoa itu menurut saya proses yang menjadikan suara korban sebagai alat untuk mengadvokasi, gitu. Pendekatan RSD yang itu menurut saya luar biasa. Bukan karena itu dari aman ya, enggak. Maksud saya pertama itu aku pikir RSD orang di profiling begitu ya, bertanya soal hal-hal yang berkaitan dengan serangan ini, kemudian modal sosialnya apa, mereka sendiri seperti apa, perspektifnya gitu, dikumpul dari semua kelompok, tokoh adatnya, kelompok agamanya, BK Bala Keselamatan itu menurut saya memiliki peran penting karena sangat merangkul korban gitu, didengarkan semuanya, pendeta, apalagi korban gitu ya. Terus setelah itu masuk pada proses circle yang mereka itu punya ruang untuk menyampaikan apa yang ada di hatinya, itu tanpa tekanan gitu ya. Dan mereka bisa berbicara gitu. Itu menurut saya bentuk-bentuk penghargaan pada suara korban yang mungkin selama ini itu dilupakan gitu. Mungkin kalau dapat desa itu nggak mungkin diwakili banget aja gitu Mbak, diwakili. Nggak mungkin banget Nggak mungkin banget, diwakili sendiri aja. Padahal belum tentu. Narasi orang perempuan yang hanya ambil anaknya gitu, yang ikatan emosional kultural dia hilang karena dibakar, gitu. Yang semua persediaan makanannya itu hilang menjelang Natal karena mereka sudah siapkan begitu Mbak. Hilang, itu beda banget dengan kalau diwakili, gitu. Jadi kalau itu bisa keluar, maka kekayaannya itu akan makin banyak dan kita juga bisa menangkap advokasi-advokasi yang beragam dari suara-suara perempuan korban itu. Itu jadi, dan tidak ada paksaan untuk berbicara karena merasa nyaman, dibatasi juga gitu ya, dan itu tidak ada orang yang jadi leading, tidak ada orang pemimpin, semua sama, setara gitu, adil. Jadi sampaikan Ibu Dewi yang jadi itu tuh sampai nangis gitu Mbak, ada yang begini Bu Dewi ya, saya belum pernah ini misalnya korban Mbak. Waktu kita ketemu itu nggak pernah diajak rapat di balai desa gitu. Nanti di pertemuan ini baru injak kantor desa. Itu jadi sesuatu yang dengan proses ini membangun kesadaran dari tokoh, dari orang-orang di desa gitu ya. Kemudian juga membuka ruang bagi selama ini tuh orang yang tidak pernah dilihat, didengarkan. Nah, gitu. Yang bagian kan itu prosesnya lumayan lama ya. Tapi kan ada proses yang signifikan banget pada momentum di mana korban itu akhirnya kebuka bahwa ternyata mereka nggak mendapatkan dukungan yang mereka inginkan gitu. Nah, mungkin kamu bisa eksplorasi momen-momen di mana RSD pertama dengan korban itu dan akhirnya terkuak bahwa korban masih sekian lama dan tapi nggak mendapatkan apa-apa. Respon pemerintah memang cepat. Tapi menurut saya itu respon yang belum berpihak atau belum mengenali. Sebetulnya yang kita akan pindah ini siapa? Begitu. Komunitasnya di mana? Ruang hidupnya di mana, mereka sehari-hari itu ada di mana, latar belakangnya apa, tiba-tiba dibangunkan rumah itu
dipindah Tempat lain. iya ke dusun satu, dibangunkan rumah. Ya bersyukur begitu Mbak ya, ada Ya, rumah ada rumah. gitu. Tapi rumahnya fisik, eh, bantuan itu tidak melihat sisi-sisi rumah yang lain dalam tanda kutip gitu. Bahwa rumah tidak sekedar fisik, tapi rumah itu ada kebun. Ya. Ibu ibu selalu bilang gitu, Ibu Dewi, kami biasa makanan kami ini sebetulnya biar cuman singkong, ubi, cabai, garam, kami hidup. Ya. Tapi itu ada di belakang rumah, Bu. Gitu, ada di belakang rumah saya. Ya. Di sini jalan kaki 7-8 jam satu hari, Mbak. Aku tuh sampai gitu. Terus akses air bersih. Akses air bersih Mbak Ruby, itu mungkin kalau sungainya nggak banjir, itu bisa ke belakang ambil di sungai. Ya. Tapi kalau sungainya banjir, mereka harus menyeberang, cari mata air. Bayangkan perempuan-perempuan yang harus melewati itu, gitu. Belum lagi di tengah bayang-bayang ketragisan itu ya. kejadian Trauma. itu, gitu ya. Psikososial di dalam yang mungkin belum pulih, gitu, pindah ke tempat baru, yang itu ya, menurut saya memang rumahnya berpindah, tapi rumah yang lain tidak diikut sertakan. Sisi-sisi yang lain ini, Mbak, itu yang kemudian mereka harus menempuh perjalanan, atau mereka bilang makan gaji sehari di mana mereka mau yang penting bisa makan, bisa memberi makan anak-anak mereka. Berarti gitu. praktis mereka nggak bisa mengakses kebunnya mereka ya? Mengakses kebutuhan mereka, kalau ada yang panggil untuk kerja di kebunnya, itu bisa bantu dengan per jam berapa gitu ya. Gitu. Tapi mengakses kebunnya harus jalan kaki. Terlalu jauh. Kalau mungkin yang ada motor bisa, tapi mereka kan harus jalan kaki. Jalan kaki, Mbak. Ada bahkan korban itu yang bilang, kadang saya ibu tidak makan. Ya ampun. Karena harus jalan kaki gitu. Karena kalau masak lagi bisa lama di jalan. Kalau saya kehujanan di jalan, saya harus singgah di kampung ini. Jadi ya seperti itulah ya. Teman-teman korban itu sehari-hari hidup dengan kehidupan mereka. Tapi kalau saya lihat, mereka bukan orang yang lemah gitu. Maksudnya mereka bukan orang yang, mereka itu pekerja keras, Mbak. Yang penting ruangnya itu ada, aksesnya itu dibantu. Itu mereka tidak akan mungkin meminta atau apa gitu. Itu komunitas yang saya itu banyak belajar dari mereka gitu, karena komunitas masyarakat adat yang meninggikan sisi-sisi kemanusiaan, tapi pada saat tertentu itu mereka kemudian direndahkan kayak gitu. Oke, nah di proses ini kan ketika kita masuk itu kan berarti mereka kan sebenarnya udah pindah ya di tempat lain ya. Nah di proses awal itu apa yang membuat situasi begitu memilukan ya, melihat histeris dan sebagainya. Itu kalian menangkapnya seperti apa itu? Ya, memilukan karena dia lihat langsung suaminya di penggal gitu, lihat langsung suaminya dibunuh. Memilukan karena mereka harus keluar dari komunitasnya, kampungnya, gitu, dan tinggal di rumah-rumah itu, dan mereka juga dalam banyak diskusi gitu, bertemu dengan mereka itu mungkin sebagian orang-orang desa masih menganggap orang lain begitu yang berbeda dengan mereka gitu ya, dan
mungkin didiskriminasi atau apa bahasanya. Tapi juga tidak semua seperti itu Mbak Ruby. Ya, ya. Karena di Dusun 1 itu ada pasar. Mm-mm. Ada pasar yang sebetulnya walaupun setelah serangan tidak begitu aktif, Uh-uh. tapi itu kemudian menjadi ruang-ruang pertemuan juga. Untuk mereka bertemu begitu ya. Bahkan ada tetangganya yang bilang gini, saya itu ibu sampai menunggu teman-teman dari Levonu misalnya kalau di pasar itu datang hanya untuk memeluk mereka gitu ya. Jadi ada juga yang teman-teman yang itu sangat peduli, teman-teman perempuan, masyarakat yang aware begitu ya, membangun kepedulian untuk merasa senasib. Seperti itu. Nah, salah satu hal yang kita temukan di sini kan ternyata pendekatan pemerintah yang kurang sensitif Iya. kepada korban itu membuat sebenarnya intervensinya bagus ya, responnya cukup cepat. Tapi sayang tadi itu tidak diikuti dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan korban sendiri. Tapi menurut kamu dari proses yang dijalankan, apa yang membuat korban masih dalam tahap trauma yang tinggi ya? Apa yang enggak, mestinya apa yang harusnya diberikan oleh pemerintah tapi itu tidak diberikan sehingga korban itu harus hidup sekian lama dengan trauma dan ketika dipicu di dalam dialog itu dia muncul histeris seperti itu. Iya, pernah satu kali circle ada yang pingsan gitu gitu ya, kan. ada yang ini, ada juga yang menangis. Ada juga yang sebelum datang ke circle itu Mbak, itu ke gereja begitu ya, berdoa gitu. Ya berdoa untuk ya menguatkan gitu. Tapi mungkin satu hal yang ingin saya tambahkan adalah soal koordinasi lintas organisasi gitu ya. Di kita masyarakat sipil itu jejaringnya cukup kuat. Ada gerakan perempuan bersatu di Sulawesi Tengah itu Mbak Ruby yang juga menjadi bagian dari proses-proses pemulihan itu. Karena kan melalui RSD itu kita kemudian menangkap bahkan ada beberapa yang ingin bunuh diri kan Mbak. Temuan dari RSD kita itu. Kemudian kan dari proses itu ada psikososial yang psikososial bersama gitu, dan juga psikososial individu-individu gitu yang untuk menguatkan gitu, menguatkan korban gitu ya. Nah, itu yang tapi mungkin kalau saya pribadi menangkap dari proses-proses interaksi RSD, bahkan terakhir kan kita ada ngabuburit perdamaian itu Mbak, yang mengundang sampai pihak gereja begitu Mbak ya. Saya merasa bahwa dan itu sebenarnya keluar dari pertemuan terakhir kita itu, yang dialog yang dimana hadir pemangku kepentingan itu yang menyuarakan untuk kembali. Jadi kembali ke Levonu, ke Dusun Levonu itu mungkin adalah mereka memandangnya sebagai ruang pemulihan yang ya mengembalikan mereka pada kampungnya begitu, bukan untuk mengenang kejadian yang sangat luar biasa itu, tapi untuk mulai bahwa itu bagian dari hidup kami dan kami ingin hidup di sini gitu. Itu yang kita tangkap, dan mereka juga menyampaikan itu secara bersama-sama begitu Mbak Ruby di pertemuan itu. Itulah yang kemudian yang kemudian memberikan kalau begitu kayaknya penting bertemu dengan pemerintah daerah gitu, pemerintah daerah Kabupaten Sigi gitu. Tapi sebelumnya saya kira ada proses-proses yang kita juga bikin profiling RSD dengan dinas-dinas terkait begitu ya, untuk melihat bagaimana
perspektif pandangan mereka soal korban ini yang mimpi untuk kembali ke Lefonu, tapi dengan syarat misalnya jalan diperbaiki, akses jalannya ke sana biar mereka bisa ini, kemudian akses penerangan begitu ya, biar anak-anak mereka bisa bisa jalan malam dan juga bisa tetap bersekolah seperti itu. Itu yang menjembatani kemudian dari proses-proses itu dengan pemerintah desa. Pemerintah desa juga waktu itu waktu kita ngabuburit itu ya, itu kayaknya baru pertama kali juga Ketemu atau gimana? ketemu begitu, maksudnya orang-orang dari dusun yang jauh. Lembang Tongoa itu Mbak besar gitu ya, besar banget, dan ketemu di rumah kepala desa untuk berbuka bersama. Tidak hanya Islam, tapi juga teman-teman yang teman-teman Nasrani juga ikut di situ, yang kemudian bersama-sama begitu ya untuk menguatkan dan juga bermimpi untuk kalau teman-teman dari Lefonu mau pulang ke Lefonu, nanti kami bantu bergotong royong untuk membangun jalan gitu. Kalau ada kalau butuh bantuan kami akan turun untuk sama-sama. Dan itu memang ini ya, mereka juga menjalankan komitmen mereka ya. Menjalankan komitmen sebelum itu. ke sana ini, jadi ketika suara korban ini sudah ada gitu ya dokumentasinya. Nah, setelah dari pertemuan desa itu, proses apa yang diambil oleh Libu sampai pada bahkan LPSK aja sampai tahu dan sebagainya. Mungkin kamu bisa kasih gambaran bagaimana menggerakkan aktor-aktor ini sampai mereka mau juga melakukan. Iya, waktu itu pertemuan di rumah kepala desa itu. Jadi yang yang dialog kita terakhir gitu ya, pertemuan di rumah kepala desa. Kemudian kepala desa bilang, oke, kalau itu termasuk dari teman-teman gereja, termasuk tokoh-tokoh perempuan, Ibu Dewi ini yang menurut saya sangat menjadi pemimpin di Ibu Dewi itu orang yang menurut saya dari korban kemudian dia mampu dari proses-proses diskusi, terlibatkan di RSD, berbicara begitu, itu kemudian dia bisa kayaknya saya harus menjadi memimpin suara-suara ini. Itu yang kemudian kalau begitu kita harus berkoordinasi dengan dengan dinas transmigran begitu ya. Dia yang dengan ini. Terus pemerintah desa, Ibu kemarin pernah turun LPSK. Mungkin nanti kalau di pemerintah di kabupaten kita juga mau mengundang LPSK begitu ya, dan DP3A, dinas sosial dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian setelah kita selesai dari situ, kayaknya perlu pendekatan. Kebetulan dengan karena pergantian bupati gitu Mbak Ruby, bupatinya baru tapi juga dengan semangat yang luar biasa begitu ya. Dan kebetulan karena istri bupati juga beliau kan sebenarnya kabid di DP3A ya. Itu yang saya kira beliau juga berapa kali mengenal Aman Indonesia begitu, dari situ kayaknya kita harus menjembatani ini suara-suara ini untuk nanti katanya saya bantu Ibu Dewi ya untuk untuk bertemu dengan bupati. Tapi juga momen-momen yang lain Ibu Dewi ini kita undang di kampanye 16 hari dia berbicara begitu, speak up begitu Mbak Ruby. Tapi beliau mau melakukan itu. Mau melakukan itu gitu, sampai dia merasa berterima kasih dan seterusnya. Hal-hal yang menurut saya pendekatan khas perempuan itu yang kita coba lakukan Mbak Ruby. Misalnya kalau ada kawinan itu sampai Aman diundang kan ya, istrinya kepala betul. Anaknya kepala desa diundang. Sampai diundang. Iya, advokasi itu dilingkan dengan pendekatan seperti itu. Sampai kalau tidak salah
malam Natal ada Mbak Yeni kayaknya juga Iya, ikut udah bayar. apa namanya rego di sana, dan itu menjadi bagian dari apa namanya sesuatu yang kemudian membantu masyarakat, proses-proses itu yang menguatkan masyarakat untuk oke, kalau begitu kita harus ke pemerintah daerah begitu ya untuk Dan alhamdulillah menyampaikan ini. prosesnya ini ya Iya. lumayan lancar ya, Alhamdulillah. yang akhirnya masyarakat juga mau bergotong royong. Iya, Tapi bergotong sekarang royong. posisinya berarti mereka sudah balik ke tempat asal Eh, atau bagaimana? Sudah balik tapi belum tinggal. Oke. Masih bolak-balik, Pulang tapi apa karena jalan kan sekarang sudah mulai dibuka itu Mbak, mulai dibuka jalannya, kemudian gubernur juga komitmen, Iya. Pemda Sigi juga komitmen, itu Ibu Pak Bupati bilang gini, pokoknya apa namanya janji saya yang akan mengembalikan saudara-saudara saya ke Levono. Itu dengan ini ya, dengan semangatnya dia begitu, karena Bupati ini menurut saya orang yang membaca juga gitu. Sampai salah satu kabitnya itu waktu kita pertemuan dengan teman-teman Aman kan nangis gitu Mbak. Iya. Nangis dia. Yang transmigrasi Iya. ya. Itu saya punya sepupu, saya punya ponakan, saya punya keluarga, saya juga suku ini. Tapi kenapa saya di mana saat itu? Kenapa saya tidak ketahui ini? Bagaimana susahnya saudara saya di sana? Kenapa kalau tidak ada pertemuan ini yang dikemas dengan seperti ini, saya nggak tahu begitu. Dia nangis kan di pertemuan itu. Dan kebetulan sekarang jadi kepala pengambil keputusan lah. Itulah yang kemudian menjadi tidak tahu lah ya, jalan Tuhan itu bisa jadi doa-doa juga dari Iya. masyarakat begitu. Akhirnya jalannya sekarang kan dibangun gitu Mbak. Insya Allah doakan Januari Februari penetapan di pengadilan untuk restitusi LPSK itu bisa segera diselesaikan. Alhamdulillah. Insya Allah begitu, dan mereka bisa segera kembali dan jalan sudah mulai dibuka, Insya Allah juga mulai terang. Alhamdulillah. Apa Wi pembelajaran dari panjang banget proses advokasi ini yang ingin kamu bagi kalau kawan-kawan muda ini menjalankan proses seperti ini? Menurut saya banyak pembelajaran, Mbak. Tapi ketika bekerja dengan cinta gitu, membuka ruang bahwa mereka itu sebetulnya subjek yang harus didengarkan gitu. Mendengarkan mereka, karena orang yang mendengarkan itu jarang gitu Mbak. Mendengarkan dengan hati begitu ya. Kemudian mereka merasa terhubung dengan kita gitu. Itu masyarakat dengan tipikal korban Lembang Tongoa, masyarakat yang sebetulnya memiliki hati yang luar biasa. Ketika kita terhubung dengan mereka, maka mereka akan jujur, mereka akan sangat percaya, mereka akan membantu gitu. Mereka akan mencari kita. Bahkan waktu mau Natal bela-belain mereka nyebrang jembatan cari signal gitu ya. Apa kabar? Kami mau Natal begitu. Oh ya Allah, Maya kita harus naik. Udah capek, sudah mencari sinyal. Bukan apanya Mbak, tapi Usaha mengundangnya kehadiran itu tuh luar biasa gitu ya. Itu kemudian membuat kita merasa seperti lebih jauh mau dekat-dekat dengan mereka gitu. Dan melihat mereka bertumbuh, bisa tertawa gitu. Terakhir pertemuan kita terakhir itu tuh menurut saya luar biasa gitu ya, karena itu mungkin baru pertama kali Mbak mereka ke Palu. Pertama kali injak kota Palu gitu ya. Dan sesuatu yang mewah gitu, yang tinggal di hotel, dibawa makan gitu. Ada waktu untuk
Iya, untuk berpikir dirinya, sampai refleksi. kemudian korban kemudian bisa tertawa, melihat mereka tertawa itu kita bahagia banget begitu Mbak. Senang sekali. Oh ya Allah, mereka bisa datang tertawa dengan pakaian yang begitu sederhana begitu ya. Datang dengan apa adanya gitu ya. Ya Allah itu. Kemudian saya bilang juga ke teman-teman muda, Mm-mm. kamu kalau ke kampung tidak usah pakai baju mahal. Mm-mm. Tidak usah pakai ini, bawa pakai baju kaos saja. Mm-mm. Pakai baju yang mereka biasa pakai di sana. Jadi Mm-mm. jangan tampil dengan sesuatu yang Berlebihan. berbeda. Tampil bahwa kita menjadi bagian Mm-mm. dari mereka begitu. Dengan menggunakan bahasa mereka. Jadi itu yang kemudian terhubung. Mm-mm. Terhubung itu mahal, Mbak. Tapi ketika Makasih. terhubung itu susah diputus. Ya, susah diputus dan universe kemudian Iya, menghubungkan kita dengan banyak pihak. Sebuah cerita mengakhiri podcast kali ini yang sangat mengharukan dan saya meyakini bahwa pekerjaan-pekerjaan ini bukan pekerjaan yang tanpa rasa. Pekerjaan-pekerjaan ini itu pekerjaan yang hadir dari rasa cinta. iya, Pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang ingin anak-anak muda ke depan tuh lebih banyak lagi menggelutinya. Proses advokasi bukan hanya proses yang ada di meja-meja elit iya, ya di Jakarta. Proses advokasi adalah sebuah proses penyadaran jangka panjang. Mulai dari kita mendengarkan apa yang dialami oleh masyarakat, korban, khususnya perempuan, kemudian membawa suara itu dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk cerita, kemudian memahamkan sejumlah orang pengambil keputusan, baik di tingkat desa yang paling dekat di mana korban itu berada sampai pada tingkat yang paling atas. Itu semua adalah proses yang tidak bisa dipisahkan. Nah, semua proses itu butuh banyak tangan, nggak mungkin dilakukan sendiri, butuh berjaringan, butuh cara menyampaikan cerita yang bisa menyentuh hati banyak orang, dan tentu saja butuh cerita korban ini terus-menerus digaungkan, karena pada dasarnya advokasi itu ya kita membawa cerita korban ini untuk mengubah sebuah kebijakan di negeri ini agar apa? Agar cara menangani korban. korban itu betul-betul dengan hati gitu. Betul-betul memikirkan bahwa korban itu manusia yang dia itu attach atau terhubung dengan lingkungan dia, sejarah dia, dan berbagai macam aspek, tidak bisa hanya dilihat secara fisik. Mudah-mudahan podcast ini memberikan referensi tertentu buat kawan-kawan dalam aspek bagaimana suara korban perempuan menjadi baseline dalam konteks advokasi. Terima kasih sudah bersama Sibyl Peace Indonesia. Jika teman-teman memiliki kisah-kisah seperti ini, seorang perempuan melakukan sebuah perubahan atau sekelompok orang melakukan perubahan, hubungi kami di alamat ini. Dengan senang hati kami akan reach out Anda dan membawa cerita itu dalam bentuk podcast seperti ini. Perubahan tidak bisa terjadi begitu saja. Dia butuh waktu yang panjang, dia butuh sebuah starter yaitu diri sendiri dan dilakukan bersama dengan orang banyak. Terima kasih sudah menonton Sibyl Peace dan sampai jumpa.